Dari mana datangnya ide hak asasi manusia? Mengapa pemerintahan harus dipisah menjadi 3 bagian? Jawabannya, abad pencerahan di Prancis. Ini adalah revolusi pemikiran, bukan senjata. Gerakan besar abad ke-11 dan 15 ini mengubah cara manusia memandang dunia, pemerintah, dan diri mereka sendiri. Para pemikir percaya pada kekuatan akal dan berani mempertanyakan tradisi lama. Zaman ini disebut Age of Reason, zaman akal budi. Bayangkan ruangan gelap selama ratusan tahun, lalu tiba-tiba ada yang menyalakan lilin. Itulah pencerahan, cahaya ilmu pengetahuan dan logika. Para filsuf atau filosofis menulis buku dan esai yang menantang kekuasaan absolut raja dan dominasi gereja. Pencerahan Prancis adalah puncak dari proses panjang sejak Renaissance dan Reformasi. Paris menjadi pusat intelektual dunia, tempat ide-ide radikal, lahir kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Para pemikir ini ingin mengubah masyarakat menjadi lebih adil dan manusiawi. Mereka percaya manusia bisa menciptakan dunia yang lebih baik dengan akal. Mari kita telusuri kondisi Prancis sebelum pencerahan. Kita akan berkenalan dengan tokoh-tokoh seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu. Kita akan pahami ide-ide mereka yang mengguncang Eropa. Dan kita lihat bagaimana pemikiran mereka masih terasa hingga hari ini. Apa yang terjadi di Paris 2 abad lalu membentuk cara kita hidup dan berpikir sekarang. Ini kisah keberanian bertanya dan kekuatan ide. Pencerahan adalah awal dari dunia modern. Mari kita mulai perjalanan ini. Untuk memahami terang pencerahan, kita harus melihat gelapnya Prancis sebelumnya. Pada abad ke-11 dan awal ke-18, Prancis dikuasai monarki absolut, semua kekuasaan di tangan raja. Raja dianggap wakil Tuhan, tak ada parlemen atau pengadilan yang bisa menentangnya. Rakyat tak punya suara, hanya patuh dan membayar pajak tinggi demi kemewahan istana. Masyarakat terbagi 3 golongan, gereja, bangsawan, dan golongan ketiga, rakyat biasa yang menanggung beban negara. Golongan ketiga adalah 95% populasi, petani, buruh, borjuis. Gereja Katolik sangat berkuasa, mengatur politik dan kehidupan sehari-hari. Ajaran gereja tak boleh dipertanyakan, kritik dianggap sesat. Ilmu pengetahuan tunduk pada dogma agama. Kebebasan berpikir dan berekspresi hampir tak ada. Semua harus sesuai tradisi raja dan gereja. Kondisi ini menumbuhkan benih pencerahan. Kaum borjuis terdidik muak melihat ketidakadilan dan kemewahan istana. Mereka membayar pajak berat, tapi suara mereka tak didengar. Frustrasi dan keinginan perubahan membuat ide-ide filsuf pencerahan menarik. Mereka mendambakan tatanan baru yang adil dan masuk akal. Inilah lahan subur bagi revolusi pemikiran. Pencerahan lahir dari kegelapan ini, dan dunia pun mulai berubah. Pencerahan lahir dari fondasi pemikir awal seperti René Descartes dan John Locke. Descartes menekankan pentingnya akal dan keraguan sebagai awal pengetahuan. Aku berpikir, maka aku ada. Locke memperkenalkan hak-hak alamiah hidup, kebebasan, dan properti. Ide-ide ini menyebar di kalangan terpelajar Prancis. Bagaimana mereka menyebar di bawah tekanan monarki dan gereja? Jawabannya, salon. Salon adalah ruang tamu di rumah bangsawan Paris, tempat pemikir, seniman, dan penulis berdiskusi bebas. Para wanita tuan rumah, salonier, menjadi moderator diskusi dan penghubung ide ke masyarakat luas. Di salon, Voltaire berdebat dengan Diderot, Rousseau memaparkan teori, dan ide-ide pencerahan berkembang. Selain salon, ada ensiklopedi, proyek raksasa Diderot dan D'Alembert untuk mengumpulkan pengetahuan manusia. Ensiklopedi menyisipkan kritik tajam pada pemerintah dan dogma agama. Meski sering disensor, ensiklopedi tetap tersebar luas. Salon dan ensiklopedi adalah mesin penyebar semangat pencerahan. Ide-ide ini akhirnya menembus batas elit dan mengubah masyarakat. Pencerahan pun tak terbendung. Salah satu aktor utama pencerahan Prancis adalah Voltaire. Voltaire, penulis dan filsuf tajam, dikenal karena sindiran cerdasnya pada raja dan gereja. Ia simbol perlawanan intelektual, memperjuangkan kebebasan berpikir dan berekspresi. Voltaire menentang intoleransi, dogma agama, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia seorang deis, percaya Tuhan mencipta alam, tapi menolak kekuasaan gereja yang menindas. Penganiayaan agama membuatnya menulis pamflet membela korban intoleransi. Pengalamannya di Inggris membuka matanya pada monarki konstitusional dan kebebasan berbicara. Surat-surat filosofisnya membandingkan kebebasan Inggris dengan penindasan di Prancis. Buku ini dibakar, Voltaire diasingkan. Meski sering bermasalah dengan penguasa, pengaruh Voltaire sangat besar. Raja-raja Eropa mengundangnya ke istana, ingin belajar darinya. Prinsipnya,
Aku mungkin tak setuju dengan pendapatmu, tapi akan membela hakmu untuk menyatakannya. Inilah pilar demokrasi modern. Voltaire membuktikan kekuatan kata-kata bisa mengubah dunia. Selain Voltaire, Montesquieu, arsitek pemerintahan adil. Montesquieu, bangsawan dan hakim, menulis The Spirit of the Laws. Ia membandingkan berbagai sistem pemerintahan dan mencari hukum dasarnya. Menurutnya, tak ada satu sistem cocok untuk semua negara. Hukum harus sesuai kondisi masyarakat. Ide terbesarnya, pemisahan kekuasaan atau trias politika. Setelah mempelajari Inggris, ia menyimpulkan, kekuasaan harus dibagi tiga, legislatif, eksekutif, yudikatif. Setiap cabang saling mengawasi, mencegah tirani. Di Prancis, raja memegang semua kekuasaan. Montesquieu menentangnya. Jika legislatif dan eksekutif disatukan, tak ada kebebasan. Sistem checks and balances melindungi hak warga negara. Ide ini jadi cetak biru konstitusi modern, termasuk Amerika Serikat. Pemisahan kekuasaan kini jadi standar demokrasi. Montesquieu membangun fondasi negara hukum. Rousseau adalah suara hati pencerahan, romantis dan radikal. Ia percaya manusia pada dasarnya baik, tapi rusak oleh peradaban dan hak milik. Karyanya, The Social Contract, dimulai dengan manusia dilahirkan bebas, dan di mana-mana ia terbelenggu. Rousseau mengajukan kontrak sosial, pemerintahan sah, lahir dari kesepakatan warga demi kebaikan bersama. Individu menyerahkan sebagian kebebasan demi perlindungan, dan kebebasan sebagai warga negara. Konsep kedaulatan rakyat lahir di sini. Kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, bukan raja. Pemerintah hanya pelayan kehendak umum, volonteral. Jika pemerintah tiran, rakyat berhak menggantinya. Ide ini sangat revolusioner, menantang legitimasi raja. Konsep kedaulatan rakyat jadi bahan bakar revolusi Prancis. Slogan, suara rakyat adalah suara Tuhan, berakar dari Rousseau. Ide kesetaraan dan demokrasi langsungnya menginspirasi revolusi dan dunia modern. Rousseau membangkitkan kekuatan rakyat. Ide-ide pencerahan tak hanya hidup di salon elit, tapi menyebar ke masyarakat luas. Buku dan pamflet jadi kendaraan utama, meski harus dicetak rahasia untuk menghindari sensor. Kedai kopi di Paris jadi universitas rakyat, tempat debat, baca koran, dan berbagi ide. Di sini, ide-ide radikal menembus batas kelas. Akademi dan perkumpulan ilmiah mengadakan kompetisi esai, mendorong pemikiran baru. Rousseau sendiri terkenal lewat kompetisi esai. Akademi Dijon, perkumpulan rahasia seperti Freemasonry, juga menyebarkan nilai pencerahan, persaudaraan, toleransi, kemajuan. Penyebaran ide ini melahirkan opini publik, kekuatan baru yang menilai pemerintah. Raja tak bisa lagi memerintah sekehendak hati tanpa memperhatikan suara rakyat. Opini publik jadi pengadilan tak resmi bagi monarki. Buku, kedai kopi, dan perkumpulan membentuk gelombang perubahan. Pencerahan menjadi gerakan sosial, bukan sekadar wacana elit. Inilah awal masyarakat modern yang kritis. Ide-ide pencerahan akhirnya meledak dalam revolusi Prancis 1879. Krisis ekonomi, panen gagal, dan utang negara jadi pemicu. Tapi bahan bakarnya adalah kesadaran baru tentang hak dan keadilan. Rakyat marah bukan hanya karena lapar, tapi karena hak mereka diinjak-injak. Golongan ketiga menuntut perubahan, terinspirasi Rousseau dan Montesquieu. Mereka membentuk Majelis Nasional, mewakili seluruh rakyat. Tuntutan konstitusi yang membatasi kekuasaan raja, kebebasan, dan hak dasar. Puncaknya, deklarasi hak-hak manusia dan warga negara, manifesto pencerahan jadi hukum. Manusia dilahirkan dan tetap bebas serta memiliki hak yang sama. Deklarasi ini menjamin kebebasan, kepemilikan, keamanan, dan perlawanan terhadap penindasan. Slogan revolusi, liberté, égalité, fraternité, ringkasan semangat pencerahan. Meski revolusi brutal, prinsip dasarnya bertahan. Ide filsuf turun ke jalan, menggulingkan monarki, membangun tatanan baru. Dunia tak pernah sama lagi. Warisan pencerahan Prancis masih hidup di dunia kita hari ini. Hak asasi manusia, konsep bahwa setiap individu punya hak dasar, lahir dari pemikiran Locke dan para filosofis. Lembaga internasional seperti PBB dan Deklarasi HAM berutang pada ide-ide Salon Paris. Struktur pemerintahan demokrasi modern, pemisahan kekuasaan, checks and balances, adalah warisan Montesquieu. Gagasan Rousseau tentang kedaulatan rakyat jadi dasar pemilihan umum. Penekanan pada akal, sains, dan pemikiran kritis membentuk pendidikan modern. Semangat ensiklopedi hidup dalam internet dan Wikipedia. Perjuangan Voltaire untuk toleransi dan kebebasan berbicara jadi nilai utama masyarakat terbuka. Tentu, pencerahan juga dikritik.
Tapi tak bisa disangkal, ia mengubah sejarah manusia. Dunia lama runtuh, diganti hak individu, demokrasi, dan akal budi. Kebebasan yang kita nikmati hari ini adalah warisan para pemikir pemberani abad ke-11. Mereka menyalakan lilin di tengah kegelapan. Cahaya itu masih menerangi jalan kita hingga kini.